Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, di kedua sisi lembah pegunungan. Dari pandangan sekilas, mereka tampak seperti dua dinding yang menjaga tempat itu. Pegunungan Ivory Valley terbuat dari batu murni, dan benar-benar tanpa jejak tanaman. Namun pada saat itu, dua gunung yang semula polos itu telah banyak berubah. Tidak hanya sebuah danau besar muncul jauh di pegunungan dan menenggelamkan istana, tetapi sejumlah besar tanah di sekitarnya, dan sejumlah besar bunga serta pohon juga muncul di sekitar danau. Vegetasi itu telah merangkak ke bebatuan gunung, dan mereka sepertinya telah menggali jalan keluar dari mereka. Karena itulah, gunung-gunung besar dipenuhi dengan retakan. Meskipun vegetasi itu indah dan luar biasa, tapi cara pertumbuhan mereka yang biadab dan sombong itu tampak agak aneh. Selain itu, danaunya tetap menjadi hal yang paling menarik perhatian. Danau itu sebenarnya multiwarna, danau itu bersinar dengan banyak warna di bawah sinar matahari, dan itu benar-benar mempesona. Namun tatapan orang banyak terhadap danau itu dipenuhi dengan ketakutan. Keluar lagi. Tiba-tiba saja seseorang menunjuk ke suatu daerah di danau dan berteriak ketakutan. Chu Feng bisa melihat riak di permukaan danau itu, dan sepertinya sesuatu akan segera muncul. Namun ketika dia melihat benda yang muncul dari danau, dia mulai mengerutkan keningnya. Suara-suara peringatan dapat didengar dari orang-orang di sampingnya. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang melayang ke permukaan danau adalah tumpukan tulang. Itu adalah tulang manusia. Itu dapat dilihat dari penampilan tulangnya, dan orang itu pasti baru saja meninggal. Meskipun orang itu baru saja meninggal, tapi daging mereka benar-benar hilang. Selanjutnya, tulang-tulang itu tertutup bekas gigitan. Sepertinya daging pada tulang telah digerogoti oleh sesuatu secara paksa. Selain itu, tumpukan tulang itu bukan satu-satunya yang ada di danau. Dari pandangan sekilas, seseorang bisa melihat lebih dari 1000 kerangka seperti itu. Sudah jelas mereka adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk langsung memasuki danau untuk mencari spirit spring water, dan berakhir dengan nyawa mereka direbut oleh danau. Mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Ucap Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An yang terkejut. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Meskipun mereka hanya bergabung dengan biara White Lotus sebentar, tapi ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Karena itulah, mereka tahu seperti apa tempat itu dulunya. Justru karena mereka tahu seperti apa rupanya, sehingga mereka menjadi sangat heran. Perubahan yang telah dialaminya terlalu besar. Selain itu, mereka sangat abnormal. Air danau itu beracun. Namun sementara air beracun itu mampu membunuh orang, tapi itu tidak akan menggigit daging seseorang. Alasan untuk itu adalah, karena ada semacam makhluk di dalam danau, kata Chu Feng. Makhluk, bagaimana mungkin ada makhluk di dalam danau? Ling Hu An bertanya dengan bingung. Apakah kamu pikir spirit spring water mampu melepaskan penindasan seperti sebelumnya? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu, tapi biasanya, itu seharusnya tidak bisa. Ling Hu An berbicara dengan ketidakpastian. Tentu saja itu tidak akan bisa. Jadi sejak penindasan itu dilepaskan dari danau, perubahan ke tempat ini tidak lagi terbatas pada mata air jiwa, kata Chu Feng. Tuanku, apa yang sebenarnya terjadi? Ling Hu An bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku menebak dengan benar, tempat ini pasti mengandung organisme era kuno. Saat ini, organisme-organisme era kuno sangat mungkin mencoba untuk pecah. Namun, sepertinya itu tidak akan mudah bagi mereka untuk keluar. Seharusnya ada semacam penghalang. Adapun kelainan yang terjadi saat ini, kemungkinan besar itu disebabkan oleh konfrontasi mereka terhadap halangan itu. Jadi saat ini, tempat ini sangatlah berbahaya, kata Chu Feng. Organisme era kuno, mendengar kata-kata itu, Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An merasa terkejut dan gelisah. Mereka berdua tidak meragukan Chu Feng sama sekali. Karena itulah, mereka menyadari betapa berbahayanya tempat itu. Kalian berdua harus segera meninggalkan tempat ini. Ini sangat berbahaya, kata Chu Feng. Tapi kan, kita harus menyelesaikan tugas dari Lady Headmaster, kata Ling Hu Yuiwei. Hal itu tampaknya sangat penting bagi Nyonya Kepala Sekte, tambah Ling Hu An. Dalam perjalanan mereka di sana,
Chu Feng telah bertanya kepada Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An tentang hal yang kepala sekte Waiteklotes Nuneri ingin mereka ambil. Kepala sekte Waiteklotes Nuneri tidak memiliki kultivasi yang sangat kuat, namun dia berteman dengan kepala klan Cloud Spirit. Barang yang ingin diambilnya adalah harta, dan harta karun itu tampaknya memberikan bantuan dengan Spirit Spring Water. Karena itulah, kepala klan Cloud Spirit telah meminjamnya. Menilai dari reaksi Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An, Chu Feng dapat mengatakan bahwa harta itu pasti sangat penting bagi kepala sekte Waiteklotes Nuneri. Harta itu mangkuk porselen hijau kan, aku akan mencarinya untuk kalian berdua. Adapun kamu kembali saja ke biara Waiteklotes, dan tunggu aku di sana, kata Chu Feng. Tapi tuanku, Ling Hu Yuiwei agak ragu-ragu. Karena bagaimanapun, ini adalah misi mereka. Dia tidak ingin menyusahkan Chu Feng. Air di sini beracun, dan di dalamnya ada organisme era kuno. Kalian berdua tidak bisa memasukinya. Dengarkan aku, dan kembalilah dengan cepat, kata Chu Feng. Tuanku, biarkan kami menunggumu di sini, kata Ling Hu Yuiwei. Benar-benar, apa yang dikatakan nona muda itu benar. Kami tidak takut akan bahaya. Tuanku, mari kita tunggu di sini, kata Ling Hu An. Chu Feng secara alami menolak saran mereka. Lagi pula, alasan mengapa ia ingin mereka kembali ke biara Waiteklotes, ini karena tempat itu berbahaya. Namun Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An memiliki pendapat mereka sendiri. Mereka merasa bahwa jika tempat itu berbahaya, bahayanya akan dari dalam danau atau jauh di bawah tanah. Karena Chu Feng akan memasuki danau untuk mencari Spirit Spring Water dan item kepala sekte Waiteklotes Nuneri, maka dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka tidak berharap Chu Feng akan menghadapi bahaya. Karena itulah, mereka memutuskan untuk tinggal di sana untuk menemaninya. Jika itu terjadi, jika bahaya benar-benar muncul, maka mereka dapat menghadapinya bersama. Jika tidak ada bahaya, tentu saja itu yang terbaik. Kalian berdua benar-benar, Melihat Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An yang keras kepala, Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Tidak peduli bagaimana dia mendesak keduanya, Ling Hu Yuiwei dan Ling Hu An tetap bertekad untuk tetap tinggal. Tepat pada saat itu, keributan muncul di antara kerumunan. Setelah begitu banyak orang mati di danau, semua kerumunan menjaga jarak dari situ dan takut untuk mendekatinya. Namun pada saat itu juga, seseorang benar-benar berjalan menuju danau. Chu Feng bisa melihat bahwa orang yang berjalan menuju danau adalah seorang wanita tua. Dia mengenakan pakaian yang pas, dan juga tampak sangat bermartabat. Bahkan langkah kakinya sangat anggun. Meskipun dia memiliki kepala berambut putih, tapi itu sangat terawat dan rapi, bahkan tidak satu helai perak pun yang tertinggal berantakan. Dapat dilihat bahwa wanita tua itu adalah orang yang sangat terawat, dan juga sangat memperhatikan detail. Namun, wajahnya dipenuhi bekas luka. Terbakar, wajahnya kemungkinan telah terbakar. Karena itulah, penampilannya benar-benar penuh luka. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya, dan bahkan penampilan wajahnya agak menakutkan. Chu Feng merasa sedikit bingung saat dia melihat wanita tua itu. Jika menilai dari pakaian dan seberapa baiknya dia, wanita tua itu pasti seseorang yang sangat peduli dengan penampilannya. Jadi, mengapa dia tidak mengembalikan fitur wajahnya setelah mereka hancur? Untuk kultivator bela diri, mengubah fitur wajah seseorang bukanlah tugas yang sulit. Bahkan jika fitur wajah seseorang tidak dapat diubah, seseorang masih bisa menutupi wajah seseorang dengan benda. Namun, wanita tua itu tidak melakukan keduanya. Selanjutnya, wanita tua itu berjalan sangat lambat. Meskipun dia benar-benar berjalan menuju danau, dan tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tapi dia tampaknya tidak hanya berencana untuk memasuki danau untuk mencari harta karun. Selain itu, tidak ada hal yang disebutkan yang penting dari dirinya. Apa yang benar-benar penting adalah, bahwa Chu Feng merasakan perasaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat wanita tua itu. Dia merasa seolah-olah dia sangat peduli padanya dari lubuk hatinya. Tapi sayangnya, Chu Feng dan wanita tua itu jelas-jelas orang asing. Gila, dia hanya membuang hidupnya demi kekayaan. Begitu banyak orang telah meninggal, namun dia masih berencana untuk membuang hidupnya. Karena dia sangat ingin mati, biarkan dia melakukan hal itu. Mari kita perhatikan dan lihat bagaimana dia mati. Meskipun wanita tua itu langsung menuju ke arah danau, tapi tidak ada yang berusaha menghentikannya, malahan sebaliknya, ejekan dan hinaan terus-menerus mulai terdengar dari segala arah.
Ekspresi bengkok di wajah orang-orang itu dan tatapan penuh dengan antisipasi, itu hanya sedang menunggu wanita tua itu jatuh ke danau dan kemudian mati di sana. Sifat manusia benar-benar hal yang menakutkan. Namun, wanita tua itu tidak melangkah ke danau, malahan sebaliknya, dia berhenti di samping danau. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan dan berjongkok. Dia sama sekali tidak berencana untuk melangkah ke danau, tapi sebaliknya, ia tampaknya berencana menggunakan air danau untuk mencuci wajahnya. Melihat itu, Chu Feng segera pindah. Dia tiba di depan wanita tua itu dan meraih pergelangan tangannya. Dia menghentikannya dari menempatkan tangannya ke air danau. Karena bagaimanapun, airnya itu beracun. Wush! Namun setelah Chu Feng meraih pergelangan tangan wanita tua itu, dia tiba-tiba merasakan sentakan di sekelilingnya. Kemudian, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah telah meninggalkan tempat itu dan telah jatuh ke gua es. Dinginnya tempat itu menusuk tulang, dan itu jelas-jelas merupakan jalan menuju kematian. Chu Feng tidak dapat melihat apapun di depannya. Namun, dia merasa seolah ada dua mata menatapnya dari atas. Kedua mata itu seperti dua matahari yang cerah. Mereka berdiri tinggi di atas, dan memandang rendah segalanya. Namun matahari yang cerah itu tidak memancarkan panas, tapi mereka mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Itu adalah tatapan wanita tua itu. Wanita tua itu hanya melirik Chu Feng. Namun, pandangannya membawa perasaan yang intens padanya. Perasaan ilusi itu berlangsung sesaat. Chu Feng memperhatikan bahwa tatapan wanita tua itu telah berubah. Tidak ada lagi niat membunuh, marah, ataupun waspada. Tapi sebaliknya, perasaan yang dipancarkan oleh tatapannya adalah salah satu kejutan, dan sedikit kebaikan. Bahkan tatapannya sedikit hangat. Sepertinya dia sangat senang melihat Chu Feng. Tapi, apa yang barusan tadi? Itu adalah niat membunuh. Chu Feng tahu bahwa itu niat membunuh yang paling pasti. Pada saat Chu Feng bertemu dengan wanita tua itu melepaskan niat membunuhnya. Namun setelah dia melihat Chu Feng, dia tidak hanya mengambil niat membunuhnya kembali, tetapi kebahagiaan bahkan muncul dalam pandangannya. Apa yang sedang terjadi? Pikir Chu Feng yang bingung dengan situasi ini. Nenek, apakah kamu berencana untuk mencuci muka? Kamu tidak dapat menggunakan air di sini untuk mencuci muka, air ini beracun. Jika kamu ingin mencuci muka, gunakan air ini sebagai gantinya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan baskom tembaga dan mengisinya dengan air bersih. Nenek, tolong gunakan ini, ucapnya. Chu Feng mendorong baskom berisikan air bersih ke wanita tua itu. Wanita tua itu melirik Chu Feng. Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, dia mulai menggunakan air yang telah disiapkan Feng Chu untuk mencuci wajahnya. Chu Feng menemukan bahwa tatapan yang dia ungkapkan berubah lagi. Dia tidak lagi menatapnya dengan tatapan intim dari sebelumnya, dan tidak ada lagi kehangatan di tatapannya. Dia bertindak seolah-olah dia adalah orang asing, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda bersyukur atau tergerak oleh bantuan Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak keberatan dengan semua ini. Chu Feng hanya memutuskan untuk membantu karena dia tidak ingin wanita tua itu melukai dirinya sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasa bahwa kondisi mentalnya itu kelihatannya tidak normal. Bagaimana mungkin orang awam berani menggunakan air beracun untuk mencuci muka? Namun setelah melakukan kontak dengan wanita tua itu, Chu Feng menjadi sangat ingin tahu tentangnya. Selain itu, Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasinya. Namun, tatapan dari wanita tua itu saat menatapnya sebelumnya, itu membuat Chu Feng menyadari bahwa kultivasinya pasti sangat kuat. Sangat sedikit orang yang mampu membawa rasa penindasan yang kuat kepada Chu Feng dengan menggunakan tatapan belaka. Ini bahkan lebih besar ketika Chu Feng saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, wanita tua itu sebenarnya bisa melakukan hal itu. Ini berarti bahwa kekuatannya sangat kuat. Hanya saja, mengapa keberadaan yang kuat seperti ini malah mengalami masalah mental? Selanjutnya, mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia juga ada di sini demi roh mata air? Atau mungkinkah dia ada di sini karena perubahan yang terjadi di sini? Segala macam pertanyaan dan kebingungan memenuhi hati Chu Feng. Wanita tua itu seperti teka-teki baginya, dan itu membuatnya penasaran. Wanita tua itu selesai mencuci wajahnya, berdiri dan berjalan kembali ke suatu tempat di dekat danau. Namun dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia mengambil bantal dan duduk.
Duduk bersila, dia menutup matanya. Dia muncul seolah-olah dia sedang berlatih. Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar suara apapun di sekitarnya, dan dia juga tidak memperhatikan apapun. Lupakan saja. Jangan repot-repot dengan si bodoh atau si munafik yang berpura-pura menjadi orang baik. Semuanya, mari kita pikirkan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini di sini. Klan Cloud Spirit mencuci tangan mereka dari masalah ini sepenuhnya, jadi kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Semuanya, mari kita pikirkan caranya bersama-sama. Kita tidak mungkin menyerah pada nasib. Lebih jauh lagi, tepatnya apa yang terjadi dengan perubahan pada tempat ini. Ucap si botak. Kerumunan tidak terus memperhatikan wanita tua itu. Alasan mengapa mereka repot-repot memperhatikannya adalah, karena mereka mencoba untuk menikmati pertunjukan. Melihat bahwa tidak ada pertunjukan lagi, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke danau. Karena bagaimanapun, orang-orang dari klan Cloud Spirit bahkan tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Kerumunan telah sepenuhnya menyadari bahwa, mereka tidak akan menerima bantuan klan Cloud Spirit. Dan mereka semua tidak berdaya sehubungan dengan situasi di depan mereka. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, maka mereka harus bekerja bersama. Tapi sayangnya, meskipun orang banyak yang tahu logika di balik itu, tapi mereka semua berasal dari tempat yang berbeda, dan kekuatan yang berbeda serta camp yang berbeda juga, maka dari itu, semuanya memiliki motif tersembunyinya masing-masing. Jika mereka ditugasi sepenuhnya untuk bekerja bersama, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Pada saat kerumunan mendiskusikan bagaimana mereka bisa bertindak, maka Chu Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Pertempuran di dantiannya telah berhenti, dan kultivasinya dengan cepat pulih kembali. Kultivasinya sudah pulih, dan dia juga bisa menggunakan teknik roh dunianya. Chu Feng merasa bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk memasuki danau dan menyelidiki berbagai hal. Semua orang, izinkan aku untuk menawarkan kepada semuanya kata nasihat. Yang terbaik adalah menjauh dari danau ini, karena di bawah danau ini ada monster. Daging orang mati itu tidak dimakan oleh racun danau. Tapi sebaliknya, mereka dimakan oleh monster di bawah danau, kata Chu Feng kepada kerumunan. Monster apa? Kenapa aku tidak bisa melihat monster? Kerumunan menyempitkan alis mereka, dan mereka menunjukkan ekspresi kecurigaan. Meskipun danau beraneka warna tampak sangat indah, tapi airnya sama sekali tidak keruh. Jika benar-benar ada monster di bawahnya, bahkan jika kerumunan tidak bisa melihat rincian monster tersebut, mereka sudah pasti bisa melihat garis besar secara kasar. Namun ketika mereka melihat ke dalam danau, mereka hanya dapat melihat gambar samar dari istana yang tenggelam. Adapun monster yang disebutkan, mereka tidak melihat sama sekali. Itu wajar saja bahwa orang banyak akan skeptis dengan kata-kata Chu Feng. Semuanya, wajar saja bagi kalian semua untuk tidak bisa melihatnya. Lagi pula, pria itu adalah penipu. Dia mencoba menipu semua orang untuk pergi, sehingga dia dapat menikmati semua mata air spirit sendirian. Itu betul. Aku bisa bersaksi. Orang ini mencoba menipu kita sebelumnya. Sungfu sial baginya, itu karena kami melihat kebohongannya. Aku tidak pernah membayangkan dia begitu tak tahu malu untuk mencoba menipu semua orang di sini. Tiba-tiba saja suara mengejek meledak dari dekat secara berurutan. Melihat ke arah suara-suara itu, orang bisa melihat bahwa orang-orang yang berbicara sebenarnya adalah botak dan teman-temannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.